Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastri Syantia Dana Iswari dari Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari ujian praktik sertifikasi uji kompetensi junior web programmer. Jadi di sini terdapat halaman home-nya atau rumahnya, indeksnya, di mana nanti ketika pelanggan akan mengakses web ini atau e-commerce ini untuk toko Hazmat, maka dia akan pertama kali melihat ini. Jadi di sini terdapat tagline dari Hazmat, yaitu belanja sekarang dan dapatkan alat kesehatan premium. Di sini karena saya sudah login, jadi halo dan nama saya. Lalu di sini juga bisa logout. Di sini terdapat chart, jadi di sini terdapat keranjang. Lalu di sini terdapat cari produk. Jadi misalnya ingin mencari kursi, jadi dia bakal otomatis muncul kursi yang dicari. Jadi sesuai dengan kata kunci yang diketikkan oleh pelanggan. Nah, misalnya ini keluar, jadi perbedaannya yaitu ketika keluar, dia tidak bisa mengakses keranjang saya dan daftar pesanan. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, pelanggan harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu lanjut, di sini terdapat rumah, kategori produk, keranjang saya, daftar pesanan. Nah, di sini terdapat slide fotonya. Jadi setiap 5 detik sekali ini akan berubah tampilan fotonya berupa produk yang ada. Lalu kita scroll ke bawah, di sini terdapat produk yang dimiliki oleh Hazmat, di mana produk yang muncul ini ada kasur RS, kursi roda, stetoskop, aciclovir, yaitu obat, dan harganya juga beragam. Jadi kita scroll lagi, di sini terdapat hubungi kami dan tentang kami. Jadi di sini ada Hazmat Bandung, alamatnya, terdapat emailnya, lalu terdapat nomor teleponnya, lalu terdapat tentang kami. Jadi ketika klik tentang kami, jadi Hazmat ini merupakan website e-commerce toko Hazmat yang menjual peralatan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan masyarakat Indonesia. Lalu kita klik rumah lagi. Nah, di sini juga terdapat Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, misalnya kita klik Instagramnya, nanti dia akan langsung menuju Instagram saya seperti ini. Karena saya memasukkan Instagram saya, karena toko Hazmat merupakan toko nama buatan. Jadi, ini berdasarkan studi kasus saja. Lalu kita kembali. Di sini kita sudah bahas, saya sudah bahas rumah. Dan di sini saya akan mencontohkan daftar terlebih dahulu. Misalnya, ingin mendaftarkan untuk namanya, saya masukkan Cantia Hastri. Nama saya dibalik, lalu nomor telepon kosong ini. Nah, seperti ini. Untuk emailnya kita ganti jadi hastri@gmail.com. Lalu untuk passwordnya, masukkan Hastri saja. Lalu di sini pelanggan bisa klik daftar ataupun batal. Jadi terserah pelanggan jadi atau tidaknya untuk melakukan pendaftaran. Misalnya klik batal, maka akan kembali ke halaman rumah. Lalu kita lanjutkan lagi, misalnya untuk login. Nah, seperti ini untuk emailnya, Hastri saja. Dan passwordnya, oh ya, ini kenapa ini warnanya jadi abu gini, sedangkan tadi ketika mengetikkan HCD ini bisa hitam. Jadi di sini otomatis dia bisa ngecek apakah email ini beneran ada atau tidak. Jadi kalau misalnya emailnya asal tidak ada, maka tidak akan muncul dari untuk informasi login ini. Untuk chatnya seperti ini.
Oh, ganti. Oke, ini klik daftar ya. Nah, ketika klik daftar di sini terdapat tag yaitu berhasil daftar, silakan masuk. Langsung mengarahkan ke bagian login ini. Tadi menggunakan ini, lalu passwordnya ini. Lalu kita masuk. Nah, kalau misalnya belum terdaftar juga bisa daftar lagi. Nah, ini kalau sudah masuk, ini perbedaannya. Jadi di sini ada halo dan nama dari pelanggan tersebut. Selanjutnya ini akan ke kategori. Jadi di sini kategorinya bisa ditambahin sesuai admin. Jadi nanti admin bisa menambahkan kategori yang ada. Di sini saya sudah menambahkan 4, yaitu ada alat dokter, alat fasilitas RS, obat generik, dan kursi roda. Untuk di alat dokter di sini ada stetoskop, lalu misalnya kita ubah ke alat fasilitas RS, terdapat kasur RS, kursi roda, untuk obat generik ada acyclovir, seperti itu. Lanjut, di keranjang saya ini masih kosong, ya harus mengklik produk. Nah, ini saya klik. Nah, lalu kita klik keranjang saya. Di sini jadi terdapat nomor produk, nama produk, jumlah, harga satuan, dan hapus. Di sini saya sudah mengklik kasur RS dengan jumlahnya 1. Di sini saya ingin menambahkannya menjadi 2 dengan harga satuan seperti ini. Ini kita klik update. Nah, jadi dia harganya berubah. Yang asalnya harusnya 1.700.000 karena include ongkir, jadi dia otomatis nambah 100.000, di mana harga satuannya ini 888.000. Nah, lalu saya akan klik pesan sekarang atau belanja lagi. Nah, ketika klik belanja lagi akan kembali ke bagian rumah. Nah, misalnya kembali ke keranjang saya di sini, saya akan langsung pesan sekarang. Nah, di sini terdapat total harganya yaitu 1.776.000 rupiah. Lalu terdapat kode ordernya ini. Jadi ini kode ordernya otomatis terbuat ketika user telah mengklik produk yang ingin dibeli. Lalu di sini terdapat total harga dan harga yang ada di sini ini sudah termasuk ongkir. Nah, untuk pembayaran ini bisa melakukan melalui COD, BCA, dan BNI. Seperti ini. Nah, apabila orderannya sudah, ini bisa klik saya setuju dan akan melakukan pembayaran. Atau jika belum, pelanggan bisa unduh bukti pembeliannya, klik di sini. Nah, ini nanti otomatis terdownload. Ini saya akan coba untuk klik saya setuju dan akan melakukan pembayaran. Nah, kalau misalnya sudah, seperti ini. Jadi kode ordernya dan barang apa yang dibeli. Di sini tadi membeli kasur RS, jumlahnya 2 dengan harga satuan 88, dan untuk total harganya seperti ini, 1 juta. Lalu lanjut ke daftar pesanan kembali. Nah, di sini karena user tadi sudah konfirmasi pembayaran, belum konfirmasi pembayaran, jadi wajib melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu nanti admin mengecek apakah pelanggan ini sudah membeli dan membayar, lalu klik konfirmasi pembayaran. Nah, di sini bisa kan berdananya, jadi nomor kartunya mungkin. Di sini contohnya akan membayarnya menggunakan BCA dengan tanggal bayar hari ini, 23 Mei. Nah, bisa klik batal juga, tidak jadi membayar atau jadi bayar bisa. Di sini klik konfirmasi pembayaran. Misalnya Astri, lalu BCA dengan tanggal bayar hari ini. Lalu bisa klik kirim. Nah, terima kasih sudah melakukan pembelian. Nanti kembali lagi ke daftar pesanan. Nah, di sini konfirmasi otomatis diterima. Nah, selanjutnya bisa mengecek apakah
sudah beneran bayar atau belum. Jadi nanti dilakukan secara manual oleh adminnya, tapi admin bisa mengakses pelanggan mana saja yang sudah melakukan pemesanan, konfirmasi pembayaran. Nah, jadi di sini terdapat pelanggan berjumlah 3 orang, pesanan 3 orang, lalu terdapat konfirmasi pembayaran seperti ini. Lalu selanjutnya di sini bisa klik rumah, yaitu kembali ke bagian indeks, tampilan awal yang akan pertama kali muncul oleh admin. Jadi ini untuk khusus hanya halaman admin. Lalu misalnya kembali ke toko, bisa kembali lagi ke sini. Lalu misalnya kembali lagi ke bagian admin. Di sini terdapat kelola pesanan, kelola toko, kelola pelanggan, kelola staf, dan keluar. Nah, di sini saya akan coba klik kelola pesanan. Jadi, di sini terdapat kode pesanan, nomor, nama pelanggan, tanggal pesannya, totalnya, dan statusnya. Seperti ini. Jadi ini masih ada yang menunggu konfirmasi karena dia belum melakukan pembayaran. Nah, untuk Cantia Hastri ini dia sudah terkonfirmasi melakukan pembayaran. Di sini juga bisa mengekspor datanya berupa PDF, nanti saya munculkan di akhir agar sekalian. Nah, ini jadi sudah terdownload. Lalu lanjut ke kelola toko. Oh ya, di sini bisa menampilkan entries tergantung yang admin inginkan. Misalnya ingin menampilkan berdasarkan 10 pesanan, 25, 50, atau 100. Jika sudah penuh misalnya dengan 10 entry, data yang ada di sini bisa klik next atau klik previous atau klik 2. Jadi ini nanti otomatis bertambah menjadi 2. Seperti itu. Lalu ini juga bisa diklik, misalnya ini kode pesanannya, order ID-nya seperti ini. Dia pesan apa saja sih? Nah, ini terdapat namanya, lalu di sini terdapat alamannya. Di sini karena saya masukkan alamatnya hanya Bandung, jadi munculnya hanya Bandung. Lalu bisa terlihat juga waktu ordernya ini kapan, terdapat nomornya, produknya, jumlahnya, harganya, dan total pembeliannya. Nah, misalnya ini sudah selesai ini. Pesanannya sudah selesai, jadi bisa diklik selesaikan. Nah, transaksi diselesaikan. Nah, dia jadi ketika di sini jadi tidak masuk lagi ke daftar pesanan, namun ketika kita kembali ke toko, misalnya ini keluar masukkan yang Hastri Cantia itu. Nah, di sini bisa kelihatan daftar pesanannya di sini sudah selesai karena tadi sudah diselesaikan oleh admin. Jadi nanti admin ini bisa melihat konfirmasi dari pesanan, lalu dari pelanggan juga. Lalu ke admin. Nah, tadi sampai ke lola pesanan. Nah, lanjut, di sini terdapat kelola toko, terdapat kategori. Nah, kategorinya ini bisa ditambah kategori seperti ini. Di sini terdapat alat dokter, alat fasilitas RS, obat generik, kursi roda. Ini nama kategorinya, di sini terdapat jumlah produknya, dan di sini terdapat tanggal dibuatnya. Nah, jumlah produknya seperti ini, jadi ini otomatis terjumlah ketika menambahkan produk sesuai nama kategorinya. Di sini juga terdapat previous, next, lalu misalnya ingin search dokter, jadi nanti akan muncul hanya kategori alat dokter saja. Untuk mengetahui jumlah produknya dan tanggal dibuatnya. Misalnya ingin menambah kategori menjadi obat kimia farma mungkin ya, contohnya. Lalu ini bisa klik tambah. Nah, ini otomatis tertambah seperti ini. Terdapat juga tanggal dibuatnya yaitu saat ini. Lalu lanjut ke produk. Misalnya nih, ingin menambahkan di bagian kategori obat kimia farma tadi. Nah, ini bisa melakukannya di produk.
terdapat daftar produknya berikut ini. Jadi di daftar produk terdapat nomor, gambar, nama produk, kategori, harga diskon, deskripsi, bintang penilaian, harga awal, dan tanggal. Bisa search misalnya Acik Lovir. Nah, jadi nanti yang muncul hanya Acik Lovirnya. Lalu bisa klik tambah produk, misalnya klik tambah produk. Di sini tambah obat di Kimia Farma, misalnya Salicylic acid. Nah, pilih kategorinya seperti ini. Jadi tadi karena ingin mencoba yang obat kimia farma, jadi klik obat kimia farma dengan deskripsi obat kimia farma saja. Lalu harganya 5 dan harga sebelum diskonnya misalnya Salicylic acid itu sekitar 15,55. Nah, harga setelah diskon bisa jadi 11.000. Nah, ini kenapa dilakukan seperti ini agar bisa menarik pelanggan. Jadi harganya unik. Misalnya choose file ini tambah gambar dulu. Salicylic acid. Image. Loading. Misalnya menjual alat kesehatan di Ordinary. Oke. Atau ini ya, mungkin ini sinyalnya lambat. Jadi ganti jadi kursi roda. Tapi karena kategorinya dia hanya baru masukin ke alat fasilitas RS, sedangkan ingin lebih spesifik, jadi bisa masuk ke kategori kursi roda dengan nama kursi roda ini. Lalu penilaiannya 5, harga sebelum diskonnya di sini harganya bisa makan ya, agar tidak terjadi tidak sinkronisasi data. 9%. Jadi diskon jadi 888. Nah, choose file ini uji masuk ke bagian image. Di sini isi foto-fotonya. Nah, ini kursi roda slider 2. Nah, ini klik tambah. Nah, jadi otomatis ada 2 ini. Nah, bedanya kalau di sini masuknya dia kategori alat fasilitas RS, sedangkan di sini ini kursi roda. Lalu lanjut di sini ke metode pembayaran, misalnya ingin menambah metode pembayaran, contohnya mungkin Bitcoin ya. Atau jangan Bitcoin ya, sendiri saja. Nah, seperti ini open image in new tab. Tambah metode, misalnya metodenya mandiri, pembayaran dengan rekening mandiri. Nomor rekening atas nama Hatri, URL logonya seperti ini. Kita klik tambah. Nah, jadi terdapat 4 ya, 4 metode. Di sini bisa dilihat URL logonya yang dimasukkan seperti apa. Jadi terdapat nomor, nama metode, nomor rekening, dan atas namanya. Lalu ke kelola pelanggan, di sini terdapat nomor, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan email.
seperti ini, lalu ke kelola staf, nomor, nama, email, telepon, alamat. Lalu bisa klik keluar. Nah, ketika klik keluar, kembali lagi ke halaman login. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan mencoba membuka dari data penjualan, hazmat tadi. Di sini bisa diklik ya. Oh, sudah terbuka. Oke. Seperti ini, jadi data penjualan hazmat baru ada 2. Di sini kode pesanan dan oke. Jadi selanjutnya di sini akan menampilkan bukti pembelian alat kesehatan dan data penjualan hazmat. Untuk data penjualan hazmat hanya ada pada fitur admin, jadi di sini bisa melihat daftar penjualan hazmat, ada nomor, kode pesanan, jumlah produk, dan total harganya di sini. Lalu untuk bukti pembelian alat kesehatan hazmat, jadi bisa langsung diunduh oleh pelanggan. Jadi terdapat nomornya, kode pesanannya, namanya, alamat, tanggal pesannya, dan email yang dilakukan untuk pembelian alat kesehatan hazmat. Seperti itu, lalu lanjut ke struktur data. Nah, ini contohnya struktur data order karena tujuan dari adanya e-commerce untuk melakukan pembelian dan penjualan. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur data order. Jadi di sini terdapat session start ini untuk PHP-nya. Jadi agar include ke DB Connect PHP agar bisa terkoneksi dengan database pada localhost PHP MyAdmin. Di sini terdapat sessionnya login, di mana ketika berhasil masuk ke login.php. Nah, kalau belum, bisa login terlebih dahulu. Jadi akan langsung diarahkan ke login.php agar melakukan login ketika belum melakukan pemesanan. Lalu di sini terdapat ID order, get ID. Untuk mengetahui ID-nya, lalu ada query-nya untuk membaca dari database-nya. Nah, ini misalnya select bintang from chart untuk membaca data dari tabel chart pada database uji Comastri. Ini database uji Comastri, misalnya di sini cut, lalu di sini ada konfirmasi, jadi bisa melihat datanya sudah terekam ke database. Lalu selanjutnya di sini terdapat array, jadi di sini menggunakan array untuk mencari dari chart-nya, lalu bisa menghitung di mana order ID-nya itu berapa, jadi bisa dihitung jumlah transaksinya di sini jumlah transaksi. Jadi nanti di bawah terdapat jumlah transaksi. Nah, selanjutnya ini menggunakan metode post di mana ingin mengupdate. Untuk melakukan update, jadi memerlukan metode post di mana ketika pelanggan mengklik update, dia akan langsung terkirim ke database dan terupdate datanya. Sini terdapat kode, jumlah, menggunakan metode post. Nah, langsung di sini update detail order berdasarkan quantity, jumlah, kode order ID. Nah, kalau misalnya berhasil, maka akan muncul berhasil update chart. Nah, kalau gagal akan muncul gagal update chart. Nah, misalnya ingin menghapus, jadi dimasukkan ke keranjang pelanggan, maka pelanggan di belakangnya di sini akan langsung ke delete from detail order, di mana ID produknya berdasarkan kode dan order ID-nya. Nah, jika berhasil akan muncul berhasil hapus, dan jika tidak atau gagal akan muncul gagal hapus. Nah, di sini merupakan HTML-nya. Jadi menggunakan
JavaScript juga, jQuery, font awesome. Nah, untuk jQuery di sini agak smooth scrollingnya. Jadi kan kalau misalnya contohnya ini di VS Code kan putus-putus ya ketika ke bawah seperti ini. Jadi kurang smooth ya. Nah, kalau misalnya di web ini, di Hazmat, nah dia tuh soft. Jadi nggak putus-putus gitu. Nah, beda kan rasa user experience-nya ya, seperti itu. Itu dalam aspek user experience. Dan untuk user interface-nya ini tatanannya rapi dan mudah dioperasikan karena tampilannya seperti e-commerce pada umumnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat belanja sekarang dan dapatkan alat kesehatan premium merupakan tagline dari Hazmat, dari e-commerce Hazmat tersebut. Lalu di sini sesi login, ini PHP lagi. Lalu di sini terdapat button chart. Ini untuk logo, ini juga. Lalu lanjut ke bagian ini ke HTML ya. Tadi sudah dijelaskan tentang struktur datanya, menggunakan array pada order.php ketika melakukan pelanggan melakukan pesanan. Nah, seperti ini untuk toggle navigation. Nah, untuk rumah, jadi setiap mengklik bagian klik button rumah, maksudnya seperti ini ya. Ini kan rumah, nah ini diklik, jadi pasti otomatis ke halaman indeks. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sudah dialokasikan, jadi ketika mengklik akan langsung lanjut ke bagian indeks. Seperti ini, nah ini juga menggunakan array lagi. Kenapa menggunakan array? Karena di sini ingin mencari kategori berdasarkan ID kategorinya. Nah, menggunakan MySQL fetch array di mana kategorinya itu berdasarkan ID kategori. Jadi setiap step ini memiliki ID kategori. Nih, dan di bawahnya di sini kan ada kategori 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu maksudnya, jadi tidak akan mungkin tertukar. Itu pentingnya menggunakan array pada e-commerce Hazmat ini. Nah, ini untuk bagian bawahnya, untuk bayar sekarang menggunakan breadcrumb. Lalu ini merupakan tampilan dari keranjang, jadi ada nomor, produk, jumlah nama produk, harga satuannya. Seperti ini. Lalu lanjut ke bagian ini menggunakan metode post. Kenapa membutuhkan metode post? Karena ingin menginsertkan produk dan jumlahnya ini. Jadi apa produk yang akan dilakukan pesanan. Jadi ini untuk dimasukkan ke bagian keranjang. Nah, di sini dimasukkan RT, jadi seperti ini. Lalu ke sini di quantity, ini untuk menampilkan quantity atau jumlah dari produk. Nah, di sini kan ada value plus on click function. Jadi dia ini waktu diklik akan melakukan fungsi ini. Nah, fungsinya ini adalah var div UPD, nah menggunakan parent-nya, menggunakan parse int juga, lalu ditambah 1. Jadi setelah nambah 1 atau minus 1 itu buat klik di sini. Misalnya masuk dulu menggunakan ini. Di sini yang saya. Nah ini ini fungsinya seperti ini. Jadi ketika klik atas dia otomatis menambah 1, ketika klik bawah dia otomatis minus 1. Nah, ini fungsi untuk menampilkan button seperti ini di jumlah. Selanjutnya ini terdapat checkout.
Ini terdapat checkout, jadi menggunakan query juga untuk total harganya. Jadi di select detail order, tabel detail order, di mana order ID-nya berdasarkan order ID dari dari order tersebut dengan subtotal. Ini kenapa ada while array lagi menggunakan barang? Karena array ini mudah diaplikasikan dan dia ini bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh studi kasus. Karena dia ingin menampilkan quantity, jadi mendeklarasikan dan diinisialisasi dari data tersebut. Jadinya bisa sesuai dengan yang diharapkan dan berdasarkan dokumentasi dari studi kasus e-commerce ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat bagian bawahnya ya. Ini untuk hubungi kami, tentang kami, ini HTML-nya kurang lebih. Lalu di sini untuk bagian footernya, jadi di footernya ada Instagram, Facebook, Twitter. Nah, ini kenapa yang Instagram bisa diklik karena dimasukkan link untuk Instagram. Nah, untuk Facebook dan Twitter karena tidak punya, jadi saya tidak masukkan dulu. Lalu di sini ini adalah merupakan bagian JavaScript dari sini hingga ke sini. Dari sini. Ini masih. Oke, ini merupakan bagian JavaScript di mana menggunakan untuk tampilannya ini semuanya menggunakan Bootstrap. Nah, untuk menjalankan apakah JavaScript ini, jadi di sini untuk padding elemennya, jadi ditentukan untuk defaultnya menggunakan container ID dengan to-top dan hovernya menggunakan to-top hover dan scroll speed-nya itu 4000 dan easing-nya, tipe easing-nya itu linear. Nah, lalu lanjut di sini itu untuk scrolling icon ya. Nah, di sini untuk slider banner. Nah, apa ini slider banner? Slider banner itu yang ada di sini. Nah, ini kan bisa berubah-ubah nih gambarnya. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena dimasukkan JavaScript ini. Nah, script ini. Jadi ada SKD slider. Nah, untuk delay-nya 5000 atau 5 detik, animasi speed-nya 2 detik, lalu show next ref-nya true, play button-nya true, auto slide-nya true, dan animation padding-nya terus. Lalu di sini ada jQuery-nya, ini responsive change function, responsive wrapper dengan jQuery ini untuk mengukur kelebarannya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk struktur datanya juga menggunakan kelas-kelas ya, tadi bisa dilihat. Di sini terdapat div class, checkout, container. Nah, ini untuk memanggil juga. Kenapa perlu menggunakan kelas? Karena di sini juga menggunakan CSS. Sini ya, Bootstrap, Font Awesome, Slider, Style CSS. Nah, untuk Style CSS ini isinya seperti kelas-kelas yang ada di sini. Jadi seperti itu untuk hasil web e-commerce dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.